Sekilas, tempat ini tampak seperti lembah yang sempurna, sampai Anda tinggal dan menemukan rahasianya. Karena beberapa tempat tidak ditemukan, mereka memaksakan diri. Lauterbrunnen adalah salah satunya. Lembah itu menyempit seperti tangan raksasa. Dinding batunya jatuh hampir vertikal. Air terjunnya bukan sekadar hiasan. Mereka mengawasi lanskap. Semuanya terlalu bersih, terlalu tenang, terlalu tepat. Di sini, keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan kehadiran yang konstan. Setiap langkah kaki bergema. Setiap tatapan memiliki bobot. Lauterbrunnen dipasarkan sebagai surga pegunungan Alpen, impian Swiss yang diwujudkan dalam kartu pos. Tetapi tinggal di sini bukan tentang kontemplasi, melainkan tentang beradaptasi. Ini tentang memahami kode yang tidak dijelaskan siapapun, aturan tak tertulis, isyarat yang lebih bermakna daripada kata-kata. Di lembah ini, keluarga Swiss yang telah lama tinggal di sini hidup berdampingan dengan pekerja musiman, para backpacker, wisatawan Jepang yang terpesona oleh Eropa, orang-orang Latin yang menonjol tanpa disengaja, dan komunitas yang mengamati sebelum menerima. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini Anda akan menemukan kehidupan nyata di balik pemandangan, keteraturan yang ekstrim, daya tarik yang tenang, wanita-wanita cantik dan pendiam, benturan budaya, gastronomi, tekanan sosial, malam-malam yang tidak muncul di Instagram, dan bayangan yang tersembunyi di balik begitu banyak kesempurnaan. Karena Lauterbrunnen bukanlah tempat yang menyambut Anda. Ini adalah tempat yang menguji Anda. Dan mereka yang datang dengan keyakinan bahwa ini adalah sebuah perjalanan seringkali pergi dengan pemahaman bahwa itu adalah sebuah ujian. Mari kita mulai. Kita. Memasuki lembah. Ketika keindahan memukau tiba di Lauterbrunnen bukanlah suatu kebetulan. Perjalanan itu sendiri adalah sebuah peringatan. Kereta perlahan-lahan melaju di antara pegunungan yang semakin tinggi, desa-desa semakin kecil, dan pemandangan mulai menyempit. Ketika Anda akhirnya turun di stasiun, sensasi pertama bukanlah kegembiraan, melainkan keheningan. Keheningan yang bersih, mendalam, hampir mengintimidasi. Tidak ada kekacauan, tidak ada terburu-buru, tidak ada improvisasi. Semuanya tampak tepat di tempatnya, dari rumah-rumah kayu gelap hingga padang rumput yang terawat sempurna. Lembah itu sempit, dan kesempitan itu terasa di tubuh. Dinding batu jatuh hampir vertikal, seolah-olah tempat itu dirancang untuk terus-menerus mengingatkan Anda bahwa tidak ada jalan keluar visual. Di atas, air terjun-terjun dari ketinggian ratusan meter. Air terjun itu bukan hiasan. Air terjun itu sudah ada sebelum desa, sebelum Swiss sebagai sebuah negara. Air terjun itu adalah bagian dari karakter tempat itu. Air terjun jatuh dengan konstansi yang menghipnotis, menandai ritme yang tidak berubah bagi siapapun. Saat tiba, orang asing merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan permusuhan, bukan pula sambutan hangat, melainkan penilaian. Lauterbrunnen kecil, terlalu kecil untuk tidak diperhatikan. Pakaian, cara orang berjalan, cara mereka memandang, semuanya menarik perhatian tanpa ada yang menunjukkannya secara terang-terangan. Tidak ada tatapan terang-terangan di sini, tetapi ada pandangan panjang, diam, dan tepat. Penilaian tidak cepat, tetapi semuanya diamati. Banyak yang datang dengan gagasan memasuki negeri dongeng. Dan untuk beberapa menit pertama, tempat itu menegaskan fantasi tersebut. Rumah-rumah dengan balkon yang dipenuhi bunga, sapi-sapi merumput diiringi denting lonceng yang lembut, jalan setapak yang tampak dirancang untuk foto-foto sempurna. Tetapi perasaan itu tidak bertahan lama. Segera muncul lapisan lain, yaitu disiplin, ketertiban mutlak, gagasan bahwa di sini segala sesuatu hanya dilakukan dengan satu cara. Lauterbrunnen bukanlah Swiss, seperti yang dibayangkan banyak orang dari luar. Ini bukan hanya tentang coklat, jam tangan, dan netralitas.
Ini adalah mikrokosmos di mana kontrol sosial beroperasi tanpa polisi yang terlihat, tanpa teriakan, tanpa konfrontasi langsung. Sekilas pandang, keheningan yang lebih lama dari biasanya sudah cukup untuk memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Orang asing dengan cepat belajar bahwa di sini tidak ada improvisasi, tidak ada gangguan, tidak ada berlebihan. Berjalan melalui desa adalah pengalaman yang hampir theatrical. Semuanya dipelihara dengan sangat teliti, sehingga seseorang merasa setiap kesalahan pribadi mengganggu keharmonisan. Berbicara terlalu keras, berpakaian mencolok, berperilaku seperti turis biasa, semuanya menonjol. Dan ketika sesuatu menonjol di Lauterbrunnen, itu terlihat. Bukan karena seseorang menunjukkannya, tetapi karena lingkungan itu sendiri mengungkapkannya. Keindahannya sangat memukau karena tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Di kota-kota besar, orang asing berbaur. Tidak di sini. Di sini, setiap orang adalah variabel baru dalam sistem yang telah berfungsi selama beberapa dekade tanpa perlu perubahan. Keluarga-keluarga setempat saling mengenal, mereka tahu siapa yang tinggal di mana, siapa yang bekerja dengan siapa yang menjadi bagian dan siapa yang hanya lewat. Pengunjung masuk sebagai elemen sementara, ditoleransi, diamati, tidak pernah menjadi pusat perhatian. Realitas pertama biasanya datang dengan cepat, mungkin berupa isyarat kecil, instruksi singkat, koreksi diam-diam, aturan yang tidak dijelaskan siapapun, tetapi semua orang berharap untuk diikuti. Itu bukan niat buruk, itu budaya. Lauterbrunnen tidak beradaptasi dengan pengunjung. Pengunjung harus beradaptasi dengan lembah. Beberapa merasakan ketenangan yang mendalam di sini. Yang lain, kegelisahan yang semakin meningkat. Beberapa merasa rileks dengan keteraturan, sementara yang lain merasa tertindas olehnya. Karena kesempurnaan, jika konstan, melelahkan. Tidak ada ruang untuk gejolak emosi. Tidak ada ruang untuk kekacauan kreatif. Segala sesuatu memiliki waktunya, bentuknya, dan batasnya. Namun, sebagian besar terpikat. Bukan karena kesenangan, tetapi karena intensitasnya. Lauterbrunnen tidak menggoda Anda secara terang-terangan. Ia perlahan-lahan memikat Anda. Lanskap mendominasi Anda, keheningan menata ulang Anda, dan kontrol sosial memaksa Anda untuk melihat diri sendiri lebih dekat. Beberapa menemukan bahwa mereka lebih cocok daripada yang mereka kira. Yang lain menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa tinggal di sini selama sebulan pun. Ini baru pertemuan pertama. Lembah itu telah berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan mereka yang memperhatikan memahami sesuatu yang penting. Lauterbrunnen bukanlah tempat untuk datang dan bersenang-senang. Tatanan mutlak, aturan yang tak pernah dijelaskan siapapun. Di Lauterbrunnen, ketertiban tidak diumumkan. Tidak ada tanda-tanda yang mengintimidasi atau pidato-pidato moralistik. Itu tidak diperlukan. Kontrol sosial berfungsi sebagai sistem yang tak terlihat, begitu terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka yang lahir di sini tidak lagi menganggapnya sebagai kontrol, tetapi sebagai kenormalan. Orang asing, di sisi lain, merasakannya sejak hari pertama, meskipun mereka tidak selalu dapat menyebutkannya. Itu adalah perasaan konstan sedikit tidak pada tempatnya, bahkan ketika tidak ada yang memberitahu Anda secara langsung. Aturan tak tertulis adalah bahasa sejati lembah ini. Jadwal adalah salah satu kejutan budaya pertama. Ini bukan hanya tentang menghormati istirahat malam, yang diatur secara ketat di Swiss, tetapi tentang memahami bahwa setiap waktu dalam sehari memiliki perilaku yang diharapkan. Di pagi hari, lembah ini bangun lebih awal dan dalam keheningan. Tidak ada klakson, tidak ada keramaian yang terlihat, tidak ada percakapan yang tidak perlu. Kebisingan tidak dilarang oleh hukum setiap saat, tetapi secara budaya dilarang. Membuat kebisingan tanpa alasan diartikan sebagai kurangnya pengendalian diri, sesuatu yang dipandang dengan curiga di sini. Keheningan bukanlah kekosongan, itu adalah bahasa. Di Lauterbrunnen, mengetahui kapan harus diam adalah tanda sopan santun. Terlalu banyak bicara, bahkan dengan niat baik, bisa membuat tidak nyaman.
Banyak orang asing salah mengartikan keramahan Swiss sebagai keakraban yang langsung, padahal tidak. Keramahan memang ada, tetapi bersifat jauh, terukur, dan tepat. Sapaan yang sopan, senyum singkat, percakapan yang fungsional. Melangkah lebih jauh tanpa mendapatkan ruang itu dapat menciptakan ketidaknyamanan yang tak terucapkan, tetapi langsung terasa. Kontak mata memainkan peran kunci. Itu bukan agresif atau ingin tahu, tetapi evaluatif. Ketika seseorang melanggar aturan tak tertulis, tidak ada konfrontasi langsung. Yang ada adalah pengamatan, dan pengamatan itu memiliki bobot. Orang asing yang berbicara terlalu keras di kereta, yang menyeberang jalan di luar penyeberangan yang ditentukan, atau yang duduk di tempat yang tidak pantas, mulai memperhatikan perubahan halus. Kontak mata yang berkurang, jawaban yang lebih singkat, jarak yang semakin lebar. Itu bukan hukuman eksplisit, itu adalah koreksi sosial. Bobot ketertiban Swiss juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sampah misalnya, bukanlah detail kecil. Memilahnya dengan tidak benar, membuangnya di waktu yang salah, atau menggunakan kantong sampah yang salah adalah tanda jelas bahwa seseorang tidak memahami cara kerja komunitas. Di Lauterbrunnen, di mana semua orang saling mengenal, kesalahan-kesalahan ini tidak luput dari perhatian. Bukan karena ada yang ingin mempermalukan siapapun, tetapi karena sistemnya dirancang sedemikian rupa, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas dampaknya terhadap keseluruhan. Ada kasus nyata orang asing yang tanpa sengaja menyebabkan ketidaknyamanan. Seorang backpacker memutuskan untuk mendengarkan musik melalui speaker portable sambil berjalan melalui lembah. Percaya bahwa lingkungan alam mengundangnya untuk berbagi antusiasmenya. Tidak ada yang meneriakinya. Tidak ada yang menghinanya. Dia hanya mulai merasakan ruang itu menyempit. Orang-orang yang sebelumnya menyapanya berhenti melakukannya. Suasana berubah. Di penghujung hari, dia mengerti bahwa di sini, lanskap tidak dipenuhi dengan kebisingan, tetapi dihormati dengan keheningan. Contoh lain yang sering terjadi adalah pengunjung yang datang dengan ide untuk bersantai, seolah-olah mereka berada di resort. Minum alkohol di ruang publik di luar area yang ditentukan, tertawa keras di malam hari, atau berjalan sembarangan mungkin legal, tetapi tidak dapat diterima. Di Lauterbrunnen, kebebasan ada dalam kerangka yang sangat jelas. Melangkah keluar dari kerangka itu tidak membuat Anda menjadi penjahat, tetapi membuat Anda menjadi seseorang yang tidak cocok. Dan ketidakcocokan di sini terasa dengan cepat. Pelanggaran sosial dibayar mahal, bukan dengan uang, tetapi dengan isolasi. Tidak ada yang mengusir Anda, tetapi tidak ada yang mengintegrasikan Anda. Dan di tempat sekecil itu, perbedaan itu sangat besar. Orang asing yang gagal memahami aturan tak tertulis menjadi sosok pinggiran. Mereka masih ada di sana, tetapi di luar arus kehidupan lokal yang sebenarnya. Mereka tidak menerima undangan, mereka tidak berpartisipasi dalam percakapan mendalam, mereka tidak melampaui permukaan. Ketepatan waktu adalah aturan sakral lainnya. Datang terlambat tidak diartikan sebagai ramah atau santai, tetapi sebagai tidak hormat. Waktu orang lain dihargai sama seperti waktu Anda sendiri. Dalam rapat, pekerjaan sementara, atau bahkan pertemuan informal, waktu yang disepakati bukanlah sekadar saran. Itu adalah komitmen. Banyak orang asing kehilangan kesempatan hanya karena mereka tidak memahami detail ini. Perempuan di antara pegunungan, kecantikan, jarak, dan keinginan yang terkendali. Di Lauterbrunnen, kecantikan feminin tidak dipamerkan. Ia dirasakan. Kecantikan itu tidak langsung dan secara berlebihan memukau mata, melainkan muncul seiring waktu, ketika seseorang belajar untuk melihat tanpa kecemasan. Perempuan Swiss di lembah ini tidak menonjol karena gerakan yang berlebihan atau estetika yang dirancang untuk menarik perhatian. Kehadiran mereka bersahaja, tegas, hampir tanpa suara. Mereka berjalan dengan percaya diri, melihat lurus ke depan ketika diperlukan, dan menundukkan pandangan tanpa rasa tidak nyaman ketika situasi menuntutnya. Tidak ada teatrikalitas, tidak ada permainan yang jelas. Dan justru karena alasan itulah,
mereka membangkitkan begitu banyak minat. Ciri-ciri mereka biasanya jelas. Kulit yang ditempa oleh iklim dingin, tubuh yang kuat daripada rapuh, postur tegak yang mencerminkan disiplin yang ditanamkan sejak kecil. Di sini, tubuh tidak dibangun untuk menggoda, tetapi dibangun untuk bertahan. Berjalan jarak jauh, bekerja, mendaki dan menuruni lereng, melewati musim dingin yang panjang. Semua ini membentuk estetika yang berbeda, lebih fungsional daripada dekoratif. Fungsi ini, secara paradoks, terbukti sangat menarik bagi banyak orang asing. Sifat pendiam mungkin merupakan sifat yang paling disalahpahami. Dari luar, banyak pria salah mengartikan jarak sebagai sikap dingin dan kurangnya ekspresi emosional sebagai ketidakpedulian. Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Di Lauterbrunnen, mengungkapkan perasaan terlalu cepat dianggap sebagai kelemahan, bukan kebajikan. Kedekatan dibangun perlahan melalui konsistensi, rasa hormat, dan ketekunan. Percakapan singkat namun bermakna lebih berharga daripada rentetan kata-kata. Para wanita lokal tahu persis siapa mereka dan tempat mereka di komunitas. Mereka tidak membutuhkan validasi eksternal. Mereka tidak mencoba untuk mengesankan pengunjung atau bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ini membuat banyak pria yang terbiasa dengan dinamika yang lebih langsung atau eksplisit kehilangan keseimbangan. Di sini, ketertarikan tidak dikejar, tetapi diizinkan, dan hanya ketika kondisinya tepat. Ada perbedaan yang jelas antara wanita lokal dan wanita asing yang datang ke lembah ini. Para pengunjung, baik dari Eropa, Amerika Latin, maupun Asia, membawa serta cara lain untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, ketertarikan, atau kedekatan. Beberapa lebih terbuka, lebih verbal, lebih banyak menggunakan isyarat. Sebaliknya, para wanita Lauterbrunnen mengamati terlebih dahulu. Mereka mengevaluasi. Mereka membandingkan perilaku. Mereka tidak menghakimi dengan lantang, tetapi mereka memperhatikan semuanya. Ketertarikan, jika ada, terwujud, hampir tak terlihat. Tatapan yang bertahan sedetik lebih lama dari biasanya. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu. Komentar yang tepat yang menunjukkan perhatian. Tidak ada rayuan yang jelas atau permainan rayuan yang terlihat. Hasrat di sini tidak diwujudkan, tetapi dikelola. Hasrat itu dijaga, ditakar, dan dikendalikan. Bagi banyak pria asing, kontras antara fantasi dan kenyataan sangat mencolok. Mereka datang membayangkan suasana yang indah, di mana landskap romantis memfasilitasi pertemuan spontan. Mereka percaya bahwa keindahan lingkungan sekitar melunakkan aturan. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sempurna tempatnya, semakin ketat aturannya. Lauterbrunnen tidak mengajak Anda untuk kehilangan kendali, tetapi mengajak Anda untuk menunjukkannya. Yang benar-benar menarik bukanlah sikap keras kepala atau kepercayaan diri yang berlebihan. Bukan pula karisma yang berlebihan atau rayuan langsung. Di sini, yang menarik adalah ketenangan, kemampuan untuk mendengarkan, menghormati ruang pribadi, konsistensi antara kata dan tindakan. Seorang pria yang tahu bagaimana berperilaku dalam diam, yang mengerti kapan harus berbicara dan kapan tidak, jauh lebih menarik daripada seseorang yang mencoba menonjol. Yang menimbulkan penolakan langsung biasanya adalah kebalikannya. Pelanggaran ruang pribadi, humor yang tidak sesuai konteks, kebutuhan akan perhatian terus-menerus. Seksualisasi dini, bahkan dalam bentuk sanjungan, dianggap sebagai tanda ketidakdewasaan emosional. Di Lauterbrunnen, keinginan eksplisit tidak dianggap romantis, tetapi canggung. Wanita lokal juga dengan cepat membedakan antara rasa ingin tahu yang tulus dan eksotisme. Pengunjung yang tertarik pada budaya, ritme kehidupan, dan norma-norma lembah dipandang berbeda dari orang yang hanya mencari pengalaman intens sebelum pergi. Di sini, bahkan pertemuan singkat pun diatur oleh kode etik. Tidak semua yang mungkin dapat diterima. Keinginan yang terkendali bukan berarti tidak adanya keinginan. Sebaliknya, pengekangan justru memperkuatnya. Kurangnya akses langsung menimbulkan ketegangan yang konstan, sebuah harapan yang dipicu oleh isyarat-isyarat kecil. Bagi mereka yang tahu cara membacanya, isyarat-isyarat itu jelas. Orang asing di surga. Jepang, Amerika Latin, dan guncangan budaya Lauterbrunnen bukanlah tempat yang Anda kunjungi secara kebetulan.
Mereka yang turun ke lembah ini melakukannya dengan ide yang sangat jelas untuk melihat salah satu lanskap paling sempurna di Eropah. Air terjun yang mengalir dari tebing vertikal, padang rumput hijau yang luar biasa, rumah-rumah kayu yang tampak membeku dalam waktu. Tetapi yang tidak banyak diantisipasi adalah bahwa tempat ini juga bertindak sebagai magnet bagi manusia. Di sini, bukan hanya gunung dan jalur yang berpotongan, budaya, harapan, dan cara yang sangat berbeda dalam memahami kedekatan juga bertemu. Orang asing yang tiba di Lauterbrunnen cenderung memiliki profil yang jelas. Para backpacker Eropa yang mencari alam ekstrim, para pelancong Amerika Latin yang terpesona oleh ketelitian Swiss, wisatawan Asia yang tertarik pada citra lembah yang hampir surrealis. Di antara mereka, pengunjung Jepang menempati tempat khusus dalam ekosistem sosial desa. Bukan karena jumlah mereka, tetapi karena kontras budaya mereka. Wisatawan Jepang biasanya tiba dengan sikap pengamatan yang intens dan rasa hormat yang mutlak terhadap lingkungan. Mereka memotret dalam diam, berjalan dengan hati-hati, dan mengikuti aturan tak tertulis, bahkan ketika tidak ada yang menjelaskannya. Bagi penduduk setempat, perilaku ini terasa akrab, hampir nyaman. Bagi pria Eropa dan Amerika Latin yang juga mengunjungi lembah ini, kombinasi sikap pendiam, rasa ingin tahu, dan kepekaan ini membangkitkan daya tarik yang langsung. Ada daya tarik timbal balik yang jarang diungkapkan. Wanita Jepang yang terbiasa dengan masyarakat yang sangat terstruktur merasakan pada pria Eropa dan Amerika Latin tertentu kemudahan emosional yang berbeda, bentuk kehadiran yang kurang kaku. Jangan disalahartikan dengan kekacauan. Yang menarik mereka adalah naturalitas. Kemampuan untuk berbicara tanpa hierarki, untuk tertawa tanpa merusak suasana, untuk menunjukkan minat tanpa bersikap memaksa. Sementara itu, banyak pria asing menafsirkan perhatian diam ini sebagai undangan yang lebih langsung daripada yang sebenarnya. Disinilah guncangan budaya pertama muncul. Di Jepang, tatapan yang lama atau senyum singkat dapat memiliki makna yang sangat spesifik, tetapi juga sangat ambigu. Di Lauterbrunnen, isyarat itu melewati filter ganda, filter budaya Jepang, dan filter tatanan sosial Swiss. Margin kesalahan menjadi sempit. Kisah asmara yang berkembang di lingkungan ini cenderung singkat, intens, dan diam-diam. Jalan-jalan panjang, percakapan mendalam tanpa banyak kata, hubungan yang dibangun lebih berdasarkan pengalaman bersama daripada rayuan klasik. Tidak ada adegan publik atau gerakan yang berlebihan. Semuanya terjadi di pinggir jalan. Berhenti lebih lama dari yang seharusnya, undangan tersirat untuk berbagi jalan, secangkir kopi yang berlangsung lama tanpa penjelasan. Orang Amerika Latin, khususnya, menghadapi tantangan tambahan. Cara alami mereka mengekspresikan diri seringkali lebih terbuka, lebih fisik, lebih verbal. Di banyak bagian dunia, ini menarik. Di Lauterbrunnen, hal itu bisa membingungkan. Bukan karena dilarang, tetapi karena mengganggu ritme lembah. Beberapa berhasil beradaptasi, mengatur energi mereka, mempertajam kemampuan mendengarkan mereka. Yang lain tidak mengerti mengapa mereka menciptakan ketidaknyamanan tanpa mengatakan sesuatu yang secara eksplisit salah. Benturan budaya tidak selalu terwujud sebagai konflik yang terlihat. Terkadang tatapan yang tidak dibalas, percakapan yang terputus, undangan yang tidak pernah datang sudah cukup. Kesalahan sosial di sini tidak diperbaiki dengan permintaan maaf yang lantang, tetapi dengan pembelajaran yang tenang. Dan tidak semua orang bersedia melakukan itu. Ada hal-hal yang diperbolehkan tanpa diucapkan dengan lantang. Berbagi waktu, berjalan bersama, berbicara tentang perjalanan, pekerjaan, atau pemandangan. Bahkan kedekatan emosional yang terkendali dapat diterima jika tetap berada dalam batas-batas tertentu. Yang merusak keseimbangan adalah tergesa-gesa, mencoba mempercepat proses, mencari jawaban cepat, membawa hal pribadi ke ranah publik. Lauterbrunnen menghukum ketidaksabaran dengan jarak. Kisah-kisah nyata berlimpah, meskipun hanya sedikit yang diceritakan dengan lantang. Orang Eropa yang mengira dia telah memahami sebuah tanda
dan akhirnya terisolasi secara sosial selama sisa masa tinggalnya. Pelancong Jepang yang merasa sangat tertarik pada seorang pria Latin, tetapi diam-diam menarik diri ketika dia merasa pria itu mencari sesuatu yang lebih eksplisit daripada yang dia bersedia tawarkan. Penduduk lokal yang mengamati semuanya dari jauh menyadari bahwa lembah selalu memaksakan aturannya sendiri. Ada juga pertemuan yang berhasil justru karena tidak ada yang mencoba memaksanya. Dua orang dari budaya yang berlawanan yang sepakat untuk menghormati ritme tempat tersebut. Mereka memahami bahwa tidak setiap minat perlu diterjemahkan menjadi tindakan. Tinggal di sini bukanlah liburan. Dari luar, Lauterbrunnen tampak seperti janji yang terpenuhi. Air terjun mengalir seolah sengaja ditempatkan di sana. Padang rumput hijau yang sempurna, rumah-rumah kayu berjajar dengan presisi yang hampir tidak nyata. Bagi pengunjung pertama kali, pikiran itu hampir otomatis muncul. Tinggal di sini pasti merupakan hak istimewa permanen, semacam liburan tanpa akhir. Gagasan itu tidak bertahan lama, sangat singkat. Kehidupan nyata penduduk dimulai ketika para pengunjung pergi, atau lebih tepatnya, ketika mereka semua tiba sekaligus. Pariwisata bukanlah musim, itu adalah kehadiran konstan yang meresap ke segala sesuatu. Kereta api menurunkan rombongan di pagi hari, ransel, kamera, drone, percakapan dalam berbagai bahasa bercampur di lembah yang, sampai baru-baru ini, terbiasa hanya mendengar angin dan air. Bagi mereka yang tinggal di sini, pemandangan yang sempurna ini juga merupakan tempat kerja yang tidak pernah tutup. Banyak penduduk bergantung secara langsung atau tidak langsung pada pariwisata. Hotel, restoran, transportasi, pemeliharaan, aktivitas gunung. Ritmenya tidak ditentukan oleh jam, tetapi oleh musim. Ada hari-hari yang panjang, melelahkan secara fisik, dan berulang. Selalu layani orang dengan sopan, jaga ketenangan, jelaskan hal yang sama berulang kali kepada orang-orang yang hanya lewat dan jarang menyadari kelelahan di pihak lain. Tatanan Swiss tidak mengendur hanya karena Anda kelelahan. Tatanan itu tetap dipatuhi. Biaya hidup adalah filter diam lainnya. Lauterbrunnen bukanlah tempat yang murah, bahkan untuk orang Swiss sekalipun. Sewa tinggi, pasokan terbatas, dan tekanan pasar properti terus-menerus. Banyak rumah telah diubah menjadi akomodasi sementara, mengurangi ruang yang tersedia bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang stabil. Tinggal di jantung lembah telah menjadi kemewahan yang tidak semua orang mampu, bahkan yang bekerja penuh waktu. Disinilah letak salah satu kontradiksi terkeras dari surga. Tempat yang diimpikan jutaan orang untuk dikunjungi, perlahan-lahan mengusir mereka yang tidak mampu mengikuti laju ekonomi. Beberapa pindah ke kota-kota terdekat, yang lain pasrah untuk berbagi ruang sempit, yang lain hanya pergi. Tidak ada drama publik, tidak ada protes yang berisik, hanya keputusan diam-diam yang dibuat di sekitar meja dengan angka-angka yang tidak sesuai. Perbedaan antara pemandangan indah seperti di kartu pos dan kenyataan sangat terasa di musim dingin. Ketika arus wisatawan berkurang, hawa dingin benar-benar terasa. Hari-hari yang pendek, malam-malam yang panjang, aktivitas yang berkurang. Lembah menjadi lebih introspektif, lebih tertutup. Bagi sebagian orang, ini adalah waktu yang paling autentik. Bagi yang lain, ini adalah waktu yang paling sulit. Keindahan masih ada, tetapi tidak lagi menjadi pengalih perhatian. Yang tersisa adalah keheningan, keteraturan, pengulangan. Kelelahan mental bukanlah sesuatu yang dibicarakan secara terbuka, tetapi sangat terasa. Hidup dikelilingi oleh kesempurnaan, menciptakan tekanan tertentu. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Rumput harus selalu dipotong, fasad harus bersih, perilaku harus terkendali. Ekspektasi eksternal meresap ke dalam kehidupan pribadi. Bahkan di rumah, standar tidak menurun. Ini bukan tentang bersaing, tetapi tentang tidak menonjol. Beberapa pendatang baru, terutama orang asing, membutuhkan waktu untuk memahami hal ini. Mereka datang dengan gagasan perubahan tempo, ketenangan, dan terhubung dengan alam.
Beberapa bulan pertama biasanya intens dan positif. Semuanya baru, semuanya mengesankan. Kemudian rutinitas mulai muncul. Pemandangan yang sama setiap hari, rute yang sama, aturan yang sama. Dan disitulah muncul pertanyaan yang tidak semua orang berani tanyakan. Apakah ini cukup? Keteraturan, yang pada awalnya menenangkan, pada akhirnya bisa menjadi menindas. Bukan karena tidak adil, tetapi karena konstan. Tidak ada ruang untuk kekacauan, untuk kesalahan yang terlihat, untuk ketidakteraturan kreatif. Semuanya berjalan lancar, semuanya direncanakan. Bagi sebagian orang, itu adalah stabilitas. Bagi yang lain, itu adalah sangkar tak terlihat. Ada kisah orang-orang yang datang dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan rumah selamanya dan yang, setelah beberapa tahun, pergi dengan tenang. Mereka tidak gagal. Mereka hanya memahami bahwa harga psikologisnya lebih tinggi daripada yang bersedia mereka bayar. Hidup di tempat yang diawasi ketat, diatur, dan efisien seperti itu menuntut kekuatan batin tertentu. Pariwisata yang konstan juga memengaruhi hubungan antar manusia. Pergantian wajah yang konstan berarti ikatan dibangun dengan hati-hati. Apakah layak berinvestasi secara emosional pada seseorang yang akan pergi dalam seminggu? Logika itu meresap bahkan di antara penduduk setempat. Hubungan menjadi fungsional, memadai, tetapi jarang mendalam pada pandangan pertama. Kepercayaan dibangun perlahan di sini karena lingkungan sudah berubah begitu cepat. Sisi gelap. Lembah yang sempurna Lauterbrunnen tampak seperti tempat yang dirancang untuk melarikan diri dari semua kegelapan dunia. Air terjun yang mengalir tenang, padang rumput hijau yang tampak membentang tanpa batas, rumah-rumah yang tersusun dengan presisi yang memancarkan ketenangan. Tetapi kesempurnaan visual tidak selalu identik dengan kedamaian batin. Di balik lanskap yang indah terdapat ketegangan yang konstan, tak terlihat oleh mereka yang hanya berkunjung selama beberapa hari. Ketegangan ini memiliki nama, cerita, dan konsekuensi yang tidak muncul dalam brosur wisata atau kartu pos yang dijual di resort. Isolasi memainkan peran mendasar. Dikelilingi oleh pegunungan vertikal, dengan musim dingin yang menyelimuti lembah dalam keheningan dan musim panas yang menarik banyak orang yang menghilang di akhir musim. Tinggal di sini berarti berurusan dengan hal-hal ekstrim. Rutinitasnya menuntut, anggarannya bisa ketat, dan tekanan sosialnya konstan. Setiap gerak tubuh diamati, setiap kesalahan sosial diingat. Bagi sebagian orang, pengawasan diam-diam ini normal. Bagi yang lain, itu menjadi beban psikologis yang, seiring waktu, berubah menjadi beban yang sulit ditanggung. Terdapat kasus bunuh diri dan kecelakaan yang terdokumentasi yang tampaknya berasal dari kontras antara keindahan eksternal dan ketidaknyamanan internal. Kasus-kasus ini tidak sering terjadi, tetapi cukup untuk menimbulkan bisikan terpendam, perasaan bahwa kesempurnaan lembah ini datang dengan harga yang tak terlihat. Kisah-kisah orang yang datang mencari inspirasi atau ketenangan dan yang, seiring waktu, merasa bahwa tempat itu lebih menyerap mereka daripada yang ditawarkannya. Kesunyian, bahkan di tengah keramaian musiman, bisa sangat melelahkan. Pekerjaan fisik yang konstan, dikombinasikan dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang masih alami dan kebutuhan untuk memenuhi harapan masyarakat, juga berkontribusi pada ketegangan. Mereka yang tinggal di lembah ini tidak boleh gagal, bahkan kesalahan terkecil pun akan diperhatikan. Tekanan ini menumpuk, terkadang secara diam-diam, dan diterjemahkan menjadi stres kronis, kecemasan, atau demotivasi. Keindahan yang sama yang memukau pengunjung dapat menimbulkan perasaan tidak mampu pada mereka yang harus mempertahankannya setiap hari.
Kecelakaan di pegunungan adalah sisi gelap lain dari kehidupan lokal. Lauterbrunnen menarik orang-orang yang ingin merasakan pendakian, panjat tebing, dan olahraga ekstrim. Tidak semua orang mengenal medan, kondisi berubah dengan cepat, dan cuaca dapat menjadi berbahaya tanpa peringatan. Penduduk setempat, para ahli lingkungan, biasanya adalah orang-orang yang turun tangan dalam penyelamatan atau menjaga protokol keselamatan, tetapi bahkan mereka tahu bahwa alam lembah tidak memaafkan kesalahan. Setiap jatuh, setiap kecelakaan meninggalkan bekas yang tidak diukur dalam statistik, tetapi dalam cerita keluarga dan keheningan komunitas. Tekanan psikologis juga diperkuat oleh persepsi konstan bahwa mereka diawasi, tidak hanya oleh komunitas, tetapi juga oleh wisatawan. Kehadiran kamera, mata, dan harapan yang terus-menerus menciptakan tekanan ganda untuk tetap sempurna bagi pengunjung dan, pada saat yang sama, untuk menjaga rutinitas harian sendiri tanpa menyerah pada kelelahan. Hasilnya adalah pengurasan emosional yang, meskipun tidak terlihat oleh pengunjung biasa, terlihat dalam gerak tubuh, keheningan, dan cara hubungan berkembang. Selain itu, ada efek kumulatif dari hidup dikelilingi oleh keindahan yang ekstrim. Kontras antara harmoni lanskap dan konflik internal yang dibawa setiap orang dapat diperparah. Lauterbrunnen tidak menawarkan gangguan. Kesempurnaan lembah ini memaksa masalah pribadi untuk dihadapi secara langsung. Kontemplasi terus-menerus terhadap alam, yang bagi banyak orang akan menjadi penenang, dapat menjadi cermin yang merefleksikan frustrasi, keterbatasan, dan keinginan yang tidak terpenuhi. Rumor, pada gilirannya, beredar secara diam-diam. Bunuh diri, kecelakaan, konflik diam-diam. Tidak ada yang mengumumkannya, tetapi semua orang mengetahuinya. Hal itu dibicarakan dengan berbisik, di kafe-kafe kosong setelah musim ramai, di antara penduduk yang telah belajar untuk hidup berdampingan dengan bayang-bayang cerita-cerita ini. Bayangan emosional ini tidak meniadakan keindahan tempat itu, tetapi menambahkan dimensi yang tidak pernah dirasakan oleh wisatawan, lembah yang sempurna. Apa yang tidak dilihat? Pengunjung Lauterbrunnen menyimpan sudut-sudut tersembunyi yang tidak muncul di peta wisata atau brosur mewah manapun. Gang-gang sempit, jalan setapak di balik air terjun, titik pandang yang tidak menerima sinyal GPS. Ini adalah area yang tidak dikunjungi oleh pengunjung biasa, bukan karena paksaan, tetapi karena kesepakatan diam-diam. Apa yang tidak ditawarkan dihormati. Di sana, jauh dari pandangan penasaran, kehidupan berjalan berbeda, lebih lambat, lebih otentik, dan terkadang tidak nyaman. Konflik lokal jarang muncul ke permukaan. Masyarakat telah belajar untuk hidup dengan ketegangan internal secara diam-diam. Perselisihan keluarga, perselisihan tentang properti, bentrokan antara penduduk lama, dan bisnis pariwisata baru. Semuanya diselesaikan di balik pintu tertutup, di kafe-kafe yang tenang, atau hanya dengan gerakan terukur yang menghindari konfrontasi terbuka. Bagi seorang pengunjung, lembah ini mungkin tampak homogen, sempurna, hampir idilis. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Ada penolakan halus terhadap pariwisata massal. Lauterbrunnen bergantung padanya, tetapi juga mentolerirnya dalam batas-batas yang tak terlihat. Ada rasa lelah yang semakin meningkat. Orang-orang yang rumahnya diserbu oleh para pengamat yang penasaran, yang mengambil foto tanpa izin, yang mengabaikan jadwal lokal, yang memecah keheningan alami. Penduduk menangani ini dengan sopan santun, tetapi rasa lelah itu terasa jelas dalam pandangan yang dihindari, jawaban singkat, dan jarak yang tak terucapkan. Pertanyaan-pertanyaan tertentu tidak pernah diajukan. Tidak ada yang secara terbuka mempertanyakan mengapa seseorang berlama-lama di stasiun kereta atau mengapa harga naik setiap musim.
Rahasia komunitas, kecelakaan, kisah-kisah kekecewaan, perselisihan yang tak terucapkan, hanya dibagikan di antara mereka yang menjadi bagian dari lembah tersebut. Pengunjung dengan cepat belajar bahwa beberapa topik sebaiknya tidak disentuh. Mengajukan terlalu banyak pertanyaan sama saja dengan mencap diri sendiri sebagai orang luar, sebagai seseorang yang tidak memahami aturan tak tertulis. Apa yang diketahui tetapi tidak diucapkan membentuk kode yang tak terlihat. Semua orang tahu kisah keluarga yang kehilangan properti mereka karena bisnis pariwisata, kecelakaan di jalan-jalan terpencil, musim puncak pariwisata yang menciptakan ketegangan. Tidak ada yang meneriakkannya dari atap rumah. Semuanya ditangani secara diam-diam. Ketidakterbatasan ini menciptakan efek ganda. Di satu sisi, melindungi privasi. Di sisi lain, membangkitkan rasa ingin tahu dan aura misteri yang membuat lembah itu tampak semakin sempurna. Hidup di Lauterbrunnen memiliki harga yang nyata yang jarang disadari oleh pengunjung. Itu adalah harga kesabaran, kebijaksanaan, dan menjaga ketenangan dalam menghadapi arus wisatawan yang konstan dan perubahan musim. Itu adalah belajar untuk mengukur setiap kata, setiap gerakan, setiap keputusan. Itu adalah rutinitas yang memadukan kekaguman akan keindahan dengan kesadaran akan batasan yang tak terlihat dan yang menuntut keseimbangan emosional yang konstan. Di lembah ini, kesempurnaan eksternal dipertahankan hanya melalui lapisan upaya diam-diam, kesepakatan diam-diam, dan aturan yang tak terucapkan. Apa yang tidak dilihat pengunjung adalah apa yang mempertahankan citra kartu pos, pekerjaan yang tak terlihat, ketegangan yang terkendali, kehidupan nyata di balik cermin. Dan memahami hal ini berarti memahami bahwa Lauterbrunnen bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga panggung di mana segala sesuatu diukur, bahkan tanpa kata-kata. Pada akhirnya, memahami Lauterbrunnen berarti memahami bahwa lembah ini berfungsi seperti organisme yang teratur, di mana keindahan visual dan disiplin sosial saling terkait. Kepercayaan modern, ritual sehari-hari, dan pengabdian pada ketertiban bukanlah sekadar hiasan, melainkan tulang punggung kehidupan di sini. Dan tulang punggung inilah yang membuat lembah ini tak terlupakan. Bukan karena mudah, bukan pula karena mudah memaafkan, tetapi karena menguji mereka yang memasukinya dan mengingatkan semua orang bahwa di sudut Swiss ini, kesempurnaan bukanlah hadiah. Itu adalah standar, ujian, dan pelajaran diam yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh mereka yang mengalaminya. Lauterbrunnen bukanlah tempat untuk tersesat. Ini adalah tempat yang menguji Anda.